Pertama, saya ingin sedikit minta maaf atas kebodohan dan ketololan dari saya. Saya tidak save recording audio untuk video ini. Jadi alhasil audionya sampah. Jadi ya saya harap kalian masih bisa enjoy ataupun dapatkan informasi yang penting dari review yang kali ini. Kalau lu udah nonton video gua komparasi tentang Dunu Luna melawan X1000 melawan S8 melawan dan lain-lain, lu mungkin bakal pikir kalau misalnya Dunu Luna ini sampah. Cuman meskipun gua kayak agak-agak nge-butcher ini di komparasi itu, gua nggak ngerasa sebagai sebuah IM yang berdiri sendiri kalau suara dia tuh sampah. Gua nggak bisa bilang begitu karena gua tiada tipe orang yang lebih lebih milih teknikalitas di atas tonalitas. Mungkin lebih jarang daripada orang-orang yang lebih demen tonalitas. Mungkin karena itu adalah sebuah pilihan yang lebih diterima di masyarakat audiophile di Indonesia. Tapi gue tipe-tipe orang yang lebih demen teknikalitas. Gue bisa memaafkan lah sedikit tonalitas yang ngaco. Untuk Dunu Luna, sebenarnya gue bisa begitu. Tapi karena ini harganya $1.700 atau sekitar nyampe sini, kalau nggak salah sekitar 27 juta, gue sih kagak bisa. Karena jujur di harga segitu, bahkan di sekarang nih kalau misalnya lu cari di Tokopedia ya, ini Z1R tuh harganya berapa? 22,5 juta. Dan gue rasa 22,5 juta Z1R nggak ada yang ngalahin. Lu boleh ngomong apapun, kayak tergantung ya. Siapa tahu tuh barang gue nggak pernah denger, kayak barang dari Cina yang aneh gue nggak pernah denger ya. Mungkin lebih bagus daripada Z1R. Cuman sejauh ini termasuk U12T, termasuk MES, termasuk macam-macam yang tadi yang kemarin sudah kita bahas, dan about 30 to 40 to 50 different IMs setelah gue coba sebelum gue beli Z1R, nggak ada. Belum ada yang lain dia. Dan satu alasan gimana lo mau beli ini di Dunu Luna ini dan bukan Z1R adalah apabila lu coba Z1R, lu nggak suka bassnya kayak sub bassnya ketebelan, dan lu nyari yang beda banget, dynamic driver banget, dan lu nggak suka multi BA dan kayak lu driver banget, dan lu milih super koheren karena cuma satu driver, gua rasa Dunu Luna itu bisa menjadi rekomendasi. Enggak sih, gua nggak bisa rekomendasiin juga, cuma jadi ya itulah. Mendingan kalau misalnya gue sih, mending lu save your money, buy something else, buy something more expensive, atau beli headphone lah, beli Hi-Fi Man Aria lah, beli Vocal Clear lah, apa kek. Gue nggak bisa rekomend ini. Untuk harga sih nggak bisa. Itu TLDR. Build quality luar biasa, titanium, kabelnya cakep, bisa diganti-ganti, ini pinnya 2,5, 3,5, 4,4. Bisa ganti-ganti, gue udah cakep tuh, mantap lah. Ini buildnya bagus, ayamnya jelek, pokoknya gitulah dari buildnya. Gue nggak dapet box macam-macamnya, sebenarnya itu boxnya tuh juga lebay banget. Gue nonton, lu cari aja di mana-mana. Ini unit pinjaman dari Bro Jeff. Terima kasih Bro Jeff telah meminjam panik saya. Saya harus balikin segera mungkin, secepatnya. Untuk apa ya? Gue lupa. Oh, suaranya. Bassnya menurut gue bassnya ada suatu poin yang bisa menjual di sini. Meskipun extensionnya nggak gitu bagus. Oh iya, BTW ini Z1R. Gue akan bahas sedikit. Gue bandingin sama Z1R. Dan ini merah-merah ini adalah X1000. Meskipun X1000 gue lagi dipinjem, tapi ya anggap saja ini X1000 karena satu single dynamic dan begitu. Neutrally tune ya, coba dibikin neutrally tune meskipun ya enggak juga.
bassnya adalah sesuatu yang harus saya jual, punch-nya dapet, gua ngerasa di texture-nya dapet bagus, ada elevation di sedikit mid bass dan upper bass, yang kalau misalnya lu nyari bass shelf model 1R mending beli 1R, lu nggak nyari itu jangan mending beli 1R. Tapi dia nggak ada, jadi bassnya neutral itu I guess, tapi dengan meskipun dibikin neutral seperti ini, gua rasa impact, punch, slam dan macam-macam tetap exist sini dan tetap kuat di sini, dan suaranya bagus menurut gua. Mungkin agak sedikit orang agak bisa ngerasa agak sedikit terlalu elevated di upper bass, di gua sih nggak gitu masalah. Tapi ya begitulah bentukannya. Begini nih. Nggak ada giniannya. Untuk mid range-nya gua rasa oke lah, agak-agak shouty dikit. Ya agak-agak shouty dikit. Cuman ya ini emang sangat mid centric, jadi ya emang begitu nasibnya. Kita ngomongin soal tonal dan macam-macam di tempat lain saja. Untuk treble-nya di sini nih. Nah, keanjingan Dunuluna mulai muncul di sini. Di mana treble-nya setelah dia ngepick di 5 kali dia jatuh jeblet. Nah, diturun ngek. Nah, ini nih sangat annoying menurut gua, di mana vocals yang agak-agak maju itu fundamental tone-nya overpower harmonics-nya, jadi gitu loh. Jadi kerasa veiled, kerasa not good enough lah, kerasa kurang banget menurut gua. Jadi ya gimana ya, dan apapun simbol crash dan macam-macam semua tuh kerasa sangat muted, sangat dull, sangat tumpul gitu ya, nggak ada gigitannya sama sekali karena treble yang nutup begini. Dan mid, dan jangan lupa kalau misalnya di sini lower treble juga ada boost. Jadi kalau misalnya lu sensitif sama lower treble, lu mungkin dapat impresi kebalikan sama gua, kayak si dia lumayan sensitif sama lower treble, jadi dia ngerasa di sini tuh sangat bright, sedangkan gue kebalikannya, gue ngerasa sangat dark karena gue tidak sensitif sama lower treble. Cuman gue ngerasa kurangnya treble proper, ada ya scoop di situ tuh yang bikin annoying. Upper treble-nya menurut gue di atas 10k itu tuh menurut gue ya oke lah, nggak ada masalah, nggak ada problem. Lumayan extended while not being the most extended. Gue nggak ngerasa ada imbalance di mana dianya terlalu overpowering. Upper treble-nya enggak juga. Jadi ya itu. Untuk general tonality-nya menurut gua agak-agak sampah, karena meskipun kalau misalnya lu bawa alat musik yang more ke arah lower frequency kayak cello, bass guitars dan macam-macam itu, gua rasa lu masih bisa mendapatkan presentasi yang cukup natural, cukup realistis lah dari cukup natural lah secara presentasinya, dan begitulah cukup bagus. Tapi begitu lo mulai ke arah yang menggunakan upper frequencies, upper mids dan treble itu, fundamental tone dan first harmonica, second harmonica di sana, gua ngerasa kalau misalnya presentasi Dunuluna di sana itu tone-nya kurang bagus. Dan ini sangat ngebawa ke timbre-nya dia. Dan sangat disayangkan karena dia adalah salah satu IM yang sangat resolving menurut gua. Resolusinya sangat bagus. Detailnya oke, bagus juga. Misalnya kan resolusi masih tuh di bawah 1R, jadi kayak itu aja yang bagus aja kagak aduh, anjir. Pokoknya gitulah. Ini resolusi lumayan bagus. Staging nggak gitu lebar, tapi proper lah size-nya. Gua nggak ngerasa dia terlalu claustrophobic atau sempit gimana banget. Imagingnya bagus, cukup pinpoint, cukup 3D juga. Ada depth-nya juga di sound stage-nya, jadi nggak ngerasa kayak hallway type of sound stage ke samping gitu, nggak. Tapi ya ada 3D-nya juga, ada ruangannya juga. Separasinya bagus. Terutama untuk single dynamic driver, separasinya bagus. Ya, jadi begitu
transientnya naturally implemented dengan baik. Gue rasa transientnya lumayan bagus, lumayan natural, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Emang ciri khas dynamic driver begitu, yang well-tuned dynamic driver begitu. Well not tuned, well implemented dynamic driver begitu, well done, I guess. Ya, tapi timbre-nya meskipun dengan tadi gue bilang resolusinya bagus, terus stagingnya oke lah, terus imagingnya macam-macam dan itu segala tuh begitu dihajar sama tonality dia agak susah gue bisa bilang kalau ini timbre presentationnya bagus, karena dia nggak seharusnya sebuah dynamic driver dengan resolusi sebagus ini, koherensi ya pastilah dynamic driver, texturingnya bagus juga, harusnya punya the sense atau bisa produce sebuah alat musik agar terdengar realistis. Ini maksud gue timbre presentation. Gue dengan itu gue dia kerasa realistis dan bisa dengan mudah dibedakan dengan alat musik yang sama. Maksudnya alat musik yang sama, gitar satu punya karakter, gitar dua punya karakter. Dua-duanya gitar, tapi beda. Lu bisa bedain kalau misalnya timbre presentationnya bagus. Namun dengan frequency response yang begini agak sulit menurut gua. Dan itu sangat disayangkan sekali, karena tadi gua bilang ya, macam-macamnya sebagus, cuma kurang itu doang. Dan menurut gua di harga segini ada banyak banget barang-barang lain yang bisa ngalahin dia. Dan kebanyakan tuh harga lebih murah kayak dia. Gue jujur nggak bisa rekomen ini. Cuman kemarin tuh kalau misalnya lo lihat post gue di AKH, mungkin lo lihat kalau misalnya gue ngomong atau KI, gue ngomong kalau misalnya ini masih lebih baik daripada 80% EM top of the line. Itu karena banyak sekali EM top of the line itu adalah eksperimental lah kesannya. Jadi orang-orang nih, ahli-ahli yang bikin AM ini, yang bikin AM mahal-mahal ini, bereksperimen tuh, bikin sesuatu yang unik lah, terus jual mahal. Contohnya adalah Moondrop Solace. Dia mau coba implementasi E-Stat, ya dia bikin Moondrop Solace harga jauh lebih mahal daripada S8 pada suaranya. Konon, gue belum pernah dengar, jangan quote gue di sini. Konon suaranya masih kalah sama S8. Jadi ya menurut gua dan itu penting juga ya, dan begitulah. Pokoknya mereka fungsi top of the line adalah untuk eksperimen. Menurut gua ini bukan model-model eksperimen gagal. Dan menurut saya meskipun gua sih nggak gitu bagus juga. Kayaknya ya dari FR nih gua lihat dia bukan eksperimen gagal juga, cuma gua nggak tahu implementasi istatnya bagus apa. Tapi kenapa gua ngomongin soal menurut Solace Dunu Luna ini, gua rasa bukan eksperimen gagal, karena Dunu tidak takut untuk promosiin Luna ini ke semua orang, tapi ya gitulah. Dan menurut gua suaranya juga nggak gitu sampah-sampah amat, cuman nggak gitu sampah-sampah amat, tetap aja sama. Tapi ya nggak sampai itu juga, tapi teknikalitasnya bagus, gue bisa enjoy ini. Gue lebih milih ini daripada S8. Lu kalau bisa denger review gue, perbandingan gue kemarin itu. Kenapa? Karena gue demen teknikalitas. Menurut gue lumayan kerasa bedanya S8 sama ini, secara resolusi juga ya. Jadi ya gitu. Dan pinpoint imaging-nya itu, gue udah cukup bandingin sama ini, gue cukup bandingin sama yang S8 dan lain-lain, gue bandingin sama X1000. Dua-duanya single dynamic, dua-duanya resolusinya bagus. Cuma bedanya dia nih sini treble-nya maju, sini treble-nya mundur. Bass extension bagusan di sini menurut gua. Upper mid range sini agak mundur, sini agak maju. Jadi ya kebalikannya lah ya. Jadi kayak begitulah. Bass extension meskipun kayak kalau misalnya lu nyari more elevated type of bass, mungkin di Luna lebih kerasa ya, bass lebih elevated. Begitu. Ya upper bass dan mid bass kerasa lebih elevated daripada X1000. Untuk treble-nya gua rasa ya mereka berdua punya quirks ya. Gue rasa gue lebih demen treble X1000. Dia menurut gue lebih less annoying bagi gue. Instrumen terasa lebih realistis. Timbre presentation menurut gue bagusan di X1000 juga. Imaging menurut gue di Luna lebih bagus dalam sense of space, dan X1000 lebih bagus
sideways left to right imagingnya. Dan X1000 tuh nggak gitu bagus 3D-nya karena gua ngerasa juga ada roll off di upper treble dia, dimana di sini lebih enggak. Jadi ya kalau misalnya lu tahu harga ini berapa, 4 juta, harga Indo 4 juta, 3,5, 4 juta, 4 jutaan lah, dan lu bandingin sama 28 juta, jauh harganya, suaranya beda tipis, soalnya gitulah. Bukan soal beda tipis, soalnya beda banget sih, teman, kayak tingkat levelnya tuh beda tipis. Dan menurut gue bukan karena salah di Luna sih ya, tapi lebih ke ini aja bagus X1000. Jadi kalau lu nemu di marketplace X1000 lu coba aja. Kalau misalnya lu udah suka lo beli, tapi kalau misalnya lu nggak suka ya udah, sayang sekali. Atau fitnya nggak gitu enak, gimana pokoknya. Gue jadi ngomong X1000 anjing, gue jadi ngalor itu. Wah itulah intinya. Menurut gue ini nggak worth, skip aja. Cari Zerato R aja, cari U12 T aja, cari Mest bagus, cari S8, cari apapun lah. Kalau misalnya udah tonalitas ya. Kemahalan ini. Ya udahlah. See you next time. Godspeed.